Ibu Kota Nusantara atau IKN diinisiasi menjadi salah satu contoh dari kemajuan dan transformasi Indonesia pada berbagai lini inovasi. Menariknya, tak hanya dibangun sebagai kota pemerintahan, IKN juga digagas menjadi kota yang livable, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi kohesi sosial penduduknya, dengan merancang konsep pembangunan yang berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Mulyadi SSI MSI selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Beliau masih dalam perjalanan ya Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Fernanda selaku Kadis PU Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak. Ini suatu kehormatan bagi kami Bapak jauh-jauh dari Samarinda ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan hari ini yang berjudul Urgensi Penanganan Rakyat di Ibu Kota Nusantara. Meninjau ide futuristik tersebut, Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPAMI) turut berperan untuk menggaungkan urgensi penanganan rayap yang berstandar nasional sebagai upaya preventif dalam mendukung program pembangunan di wilayah IKN. Salah satu upaya preventif tersebut adalah dengan mengadakan seminar di salah satu hotel yang ada di Jakarta. Adapun seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber yang membahas seputar penanganan rayap dalam proses pembangunan di IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya selalu tahu Kamar Dagang dan Industri ataupun KAIN Indonesia mengucapkan selamat kepada Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama ataupun ASPAMI atas disenggaranya seminar anti rayap dengan tema Urgensi Penanganan Rayap di Ibu Kota Nusantara. Adapun peserta yang hadir dalam seminar ini merupakan anggota dari ASPAMI yang tersebar di seluruh Indonesia. Rangkaian seminar ini pun dimulai dengan penampilan tarian khas Kalimantan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan juga sejumlah sambutan. Di antaranya yakni sambutan dari mu'alif sebagai Ketua Umum ASPAMI. Menariknya lagi, pada seminar ini tidak hanya peserta yang datang, namun Hadi Mulyadi selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur juga turut hadir memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan anti rayap baik melalui undang-undang gedung, kemudian juga ada peraturan Menteri PUPR-nya, bahkan SNI-nya pun sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita semua yang hadir melalui seminar ini, bahwa anti rayap tidak hanya pilihan, tidak hanya anjuran, tidak hanya sukarela, tapi menjadi kewajiban. Kenapa? Karena bangunan akan terasa rugi atau menguntungkan, nyaman atau tidak nyaman pada saat 5-10 tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau ingin Indonesia jaya, mari bekerja dengan cinta dan doa. 3 kata kunci yang saya sampaikan: kerja, cinta, dan doa. Oleh karena itu, kita tidak akan bisa membangun bangsa ini tanpa kerja. Kita tidak akan bisa membangun diri, keluarga kita tanpa kerja. Oleh karena itu, kerja yang bagaimana yang harus kita wujudkan? Pertama, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu sekalian, sepintar apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, yang sukses membangun diri keluarga dan bangsa itu adalah mereka yang bekerja dengan tulus dan ikhlas. Beliau juga mengatakan bahwa acara ini penting karena merupakan langkah antisipasi untuk membuat bangunan yang berkualitas. Ya, acara yang luar biasa. Saya nggak nyangka tadi kalau ini menghadirkan seluruh Indonesia. Jadi acara ini penting karena ini langkah antisipasi untuk membuat bangunan yang berkualitas. Ini harus menjadi kesadaran para konstruksi. Makanya nanti dalam penganggaran ke depan Dinas PUPR juga memperhatikan aspek anti rayapnya. Betul. Itu dijadikan satu komponen dalam penganggaran. Nah, itu yang Tidak hanya itu, Hadi Mulyadi juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembangunan IKN. Saya putra daerah Kalimantan Timur dan saya Wakil Gubernur Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang telah mengambil keputusan yang luar biasa, keputusan yang strategis dan bermanfaat tentunya untuk pembangunan Kaltim dan pembangunan Indonesia. Karena kalau kita bedah APBN, kita akan melihat 60% APBN itu berputar di Pulau Jawa, 20% di Sumatera, sisanya Indonesia Timur. Selama tidak ada perpindahan ibu kota seperti yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi, maka pembangunan Indonesia tidak akan ada pemerataan dan keadilan. Jadi keadilan pembangunan Jawa dan luar Jawa ini hanya bisa dilakukan dengan membuat kebijakan pemindahan ibu kota. Walaupun kita tahu pemindahan ini tidak seperti membalikan tangan. Mungkin perlu 10, 20, 30, 40 tahun. Tapi kita harus meletakkan dasar bagi pembangunan yang luar biasa ini yang akan dinikmati oleh anak cucu kita. Dan ini sebuah kenyataan. Nanti akan industri hulu, industri hilir, kemudian tenaga kerja akan pindah ke Pulau Kalimantan. Dan yang akan maju bukan hanya Kalimantan, tapi Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Oleh karena itu, kami minta kepada rekan-rekan para teknisi, khususnya Aspami, bisa berkontribusi untuk membangun Kalimantan Timur dan Bank Indonesia lebih baik. Nah, itu kira-kira. Banyak, jangankan bangun, uang aja kena rayap habis uangnya. Ada 2 kali sudah itu. 2 kali rusak uangnya kena rayap. Kenapa? Karena ini kan binatang kecil, kemudian bangunan kita pasti melibatkan banyak kayu. Karena Pak Presiden minta Kalimantan Timur itu harus smart city dan juga harus pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan. Tidak mustahil karena di Kalimantan Timur banyak pohon, kayu, dan hutan. Sebagian bangunan pasti menggunakan kayu. Karena itu pasti dan itu tidak bisa dimungkiri. Ya, tentunya berarti kita senang sekali bisa berada di panggung. Beliau itu pernah survei Indonesia hanya Pulau Jawa, Kalimantan, dan Usai beberapa sambutan dan performance selesai, seminar dilanjutkan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh sejumlah narasumber. Seperti Ajar Prayudi, Ketua Bidang Pelaksanaan Bangunan Gedung Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Nurul Sulistiawati, Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Kementerian PUPR, dan Sulaiman Yusuf, peneliti dari BRIN. Ya, tentunya berarti kita senang sekali bisa berada di panggung. Luar biasa. Iya, benar sekali Bapak. Terima kasih banyak para narasumber. beliau itu pernah survei Indonesia hanya Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Itu sudah menemukan 233 spesies. Tapi dari 179 ini sebenarnya hanya beberapa saja yang sekarang itu hidup ataupun yang mempunyai nilai ekonomi dalam hal kerusakannya. Apakah terkait dengan standar ini terkait dengan tata cara sarana layak tanah pada bangunan gedung dan
dan truk, bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil kebetulan di Kementerian PUPR. Sejarahnya terbentuknya SN itu yang pertama adalah dari SKBI. SKBI adalah standar konstruksi bangunan yang besar. Yang saya cari adalah yang terkait dengan pengawetan kayu, ya, pengawetan kayu, cari perluasan julukan. Kemudian pada tahun 1997 ada spesifikasi awet untuk rumah dan betul. Soal pembangunan itu intinya kan membangun gedung, pembangunan infrastruktur di KL atau di manapun itu harusnya bebas dari rakyat yang telah dijelaskan oleh Prof maupun Bu Nurul aturan mainnya seperti apa. Beberapa materi yang berisi tentang penanganan rayap disampaikan oleh narasumber secara lugas. Peserta yang hadir juga terlihat menyimak dengan seksama. Dalam sesi pertama ini, peserta dipersilahkan untuk bertanya. Kira-kira bagaimana Pak rencana pengembangan anti rayap untuk di IKN? Nah, nanti kan mungkin juga ada mobilisasi renewable material kayu ke IKN, itu nanti rencana seperti apa? Karena kami dari ASPAMI siap bisa. Saja soal pembangunan gedung intinya kan membangun bangunan gedung, pembangunan infrastruktur di IKN atau di manapun itu harusnya bebas dari rakyat yang telah dijelaskan oleh Prof maupun Bu Nurul. Demikian juga di vegetasi yang di kawasan Pak, itu kan berbukit-bukit dengan ada tanaman yang beraneka ragam. Berarti di situ ada potensi untuk rayap berkembang di situ Pak. Nah, syarat-syaratnya antara cara mengatasinya yang di infra atau di kawasan atau di bangunan itu bagaimana Pak? Kita memilih yang tipe-tipe apa yang bisa mengendalikan atau mengurangi pergerakan rayap itu semakin banyak gitu Pak. Karena itu kan bangunannya banyak gitu Pak, ada 4 kawasan atau apa gitu Pak. Gambar rayap, raja, ratu, apalagi itu, pekerja dan lain sebagainya, banyak itu subur di iklim yang seperti di NKRI ini. Pertanyaan ini Pak Prof sama Pak Raja, saya mengalami beberapa hal, terutama untuk rayap yang makan besi, Pak, dan galvan. Dan saya punya bukti dan proyek dari saya. Proyek tahun 2010 saya menangani Bandara Juanda VVIP. Presiden ketika itu presidennya Pak SBY. Terima kasih Pak Awal. Nama saya Agus. Saya mau bertanya untuk Ibu dulu. Terus terang kami pelaksana di pengendalian rayap dan kegiatan bangunan ini itu sangat jarang, itu bukan sangat jarang, memang ada mereka menggunakan, tapi ada juga praktek-praktek yang hanya untuk sertifikat atau tidak sama sekali. Nah, itu siapa yang mengendorse itu? SNY ini adalah pekerjaan disusun oleh Komisi Teknik 9101, yaitu bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil kebetulan di Kementerian PUPR. Sementara itu, Mu'alif selaku Ketua Umum ASPAMI mengatakan bahwa kedepannya ASPAMI akan terus melakukan sosialisasi dan juga edukasi tentang pentingnya pencegahan serangan rayap terhadap setiap bangunan. Ya, jadi ASPAMI ini kan adalah Asosiasi Perusahaan Pelindungan Hama Indonesia. Di dalamnya adalah ada bidang anti rayap ya. Jadi setiap bangunan itu kan harus dilindungi dengan perlakuan anti rayap. Nah, selama ini apalagi Indonesia yang daerah tropis menjadi surga atau populasi dan berkembang biaknya rayap, ini kan kita harus selalu gelorakan, kita sosialisasi kepada warga masyarakat yang investasi bangunan, baik rumah, gedung maupun bangunan yang lainnya, kalau ingin jangka panjang dan aman dari hama perusak kayu itu rayap, salah satunya kita harus melakukan sosialisasi ini, yaitu melalui seminar ini. Jadi IKN ini kan kebetulan adalah ini
program yang menjadi andalan Bapak Presiden kita, dan kita sebagai warga negara kan harus ikut mensukseskan programnya Pak Presiden, yaitu Pak Joko Widodo. Nah, sebenarnya IKN ini hanya pintu gerbang, yaitu momentum. Karena apalagi di sana itu kan banyak sekali hutan atau mungkin pohon-pohon yang selama ini menjadi sumber makanan rayap, tiba-tiba habitatnya itu diganggu dengan adanya bangunan. Menurut rayap ini diganggu, menurut kita meningkatkan potensi dari tanah itu menjadi bangunan. Kita lihat dari peserta ini karena memang SNI anti rayap ini sudah cukup lama, yaitu sudah hampir 7 tahun, sehingga sangat diharapkan adanya penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kemudian peserta juga paling karena mereka sebagai pelaku bahwa perlakuan anti rayap ini harus benar-benar sesuai dengan standar, dan soal harga yang disiapkan juga supaya benar-benar memenuhi sehingga pelaksanaan pekerjaan secara baik ini bisa terlaksana dengan maksimal. Untuk mempermasuki di mana? Cerita antara itu Pemaparan materi dalam seminar urgensi penanganan rayap di IKN pun dilanjut dengan sesi kedua. Untuk pemaparan materi sesi kedua ini disampaikan oleh Tua Sitohang dan juga Didi Suwandi. Para peserta seminar kembali mengajukan beberapa pertanyaan dan mereka terlihat sangat antusias dalam sesi tanya jawab ini. Dari tadi kita bicara mengenai magic numbers 5 tahun. 5 tahun apa namanya garansi ya. Jadi dari tadi pertanyaan mengenai SNI, sebetulnya ada pertanyaan satu yang utama adalah SNI itu mandatory atau voluntary. Ada yang berasumsi bahwa produk tersebut cukup resisten di lapangan, dalam artian ya perlu ditandai bahwa mungkin lebih jelek dibandingin dengan produk yang hanya bisa bertahan hanya 1 tahun atau 2 tahun, karena asumsinya bahwa barang aktif tersebut kemudian akan cepat terdegradasi di lingkungan sehingga akan cepat bersih lagi di lingkungan. Tidak ada yang persisten cukup lama dan tidak bisa terurai, pasti akan terurai. Saya sebagai founder dan owner, perjalanan pemindahan Cimiko sampai hari ini luar biasa. Saya sampai hari ini hanya mau mendapat produk bayar. Nah, sekarang menjadi NVU. Pertanyaannya adalah Cimeko apa yang cocok untuk dengan kondisi IKN? Karena tanah yang ada di Kalimantan itu gambut. Nah, di dalam tahap perencanaan itu harus dicantumkan sebelum tahap lelang. Pekerjaan-pekerjaan untuk anti rayap biasanya itu di spek pekerjaan struktur bawah. Tidak lupa untuk memeriahkan seminar ini, panitia juga menyiapkan door prize untuk para peserta yang hadir. Sejumlah peserta pun memenangkan door prize tersebut. Sementara 1 buah motor yang menjadi hadiah dalam door prize ini dimenangkan oleh peserta yang berasal dari Kalimantan. Seminar urgensi penanganan rayap di IKN ini pun menjadi sangat meriah. Deg-degan, ayo, deg-degan. Berdoa semua, semoga. Ayo, deg-degan, ayo. Siapa yang ujungnya 5? Cuk. Ada nggak? Ayo, ujungnya 5. Ada? 10, 5. Artinya 105. 105, oke. Nomor 105 ada. 105. Lihat dulu, lihat. Salah nggak? Salah. Benar, ternyata benar. Jadi nomornya 24, selamat. Namanya siapa? Saya Padli, Pak, dari Kalimantan Timur, Pak. Boleh sebenarnya jangan dibawa pulang. Udah ada yang punya sekarang. Selamat ya.
dapat sepeda motor listrik, mudah-mudahan bermanfaat. Sementara itu, Abdul Rahman sebagai Ketua Pelaksana Acara sekaligus Direktur PT Fumida Pestindo Jaya mengatakan, seminar urgensi penanganan rayap ini dipersiapkan selama 3-4 bulan yang lalu. Hal tersebut sengaja dilakukan agar seminar ini berjalan dengan lancar dan benar-benar mengedukasi peserta yang datang. Jadi untuk acara ini sendiri persiapannya Bapak sebagai Ketua Pelaksana gimana Pak? Ya alhamdulillah ya, acara seminar hari ini kita persiapkan sekitar 3-4 bulan yang lalu. Jadi mempersiapkan narasumber dan sambutan dari Wakil Gubernur. Ya kita bersurat dulu lah, pokoknya intinya persiapan supaya lebih matang tuh ya 3-4 bulan ini lah. Datangin ke mengundang Wakil Gubernur, mengundang para narasumber dari Otorita IKN, mengundang dari PUPR, mengundang dari akademisi dan lain-lain. Tanggapan Bapak nih mengenai para peserta yang hadir gimana sih dengan adanya acara ini? Ya, dengan adanya acara seminar hari ini yang berjudul Urgensi Penanganan Rayap di Ibu Kota Nusantara, harapannya adalah semoga para masyarakat dan instansi-instansi pemerintah bisa lebih aware terhadap serangan dan kerusakan akibat rayap itu sendiri. Karena selama ini serangan rayap itu tidak diperhatikan, sehingga harapannya bisa lebih diperhatikan lagi. Supaya tidak ada kejadian-kejadian yang menimbulkan efek akibat dari serangan rayap itu sendiri. Karena rayap itu efeknya bukan ke kesehatan, tetapi lebih kepada kerugian material. Jadi misalkan kerugian dari kerusakan rumah itu sendiri atau kerusakan dari isi furnitur yang ada di rumah.